40 2009, kemudian 2020 atau 2019 ya, 10 tahun 800, naiknya 20 kali. Ingat, 20 kali. Saham yang jelek, saham yang bisnisnya nggak jelas, saham yang dikelola dengan tidak bagus, yang good governance-nya nggak bagus, nggak mungkin. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Semalam juga hampir sudah break 28.000 ya. Dow Jones, S&P juga bentar lagi break all time high. Jadi semuanya membaik. IHSG laggard ya, IHSG nge-lag, recover-nya lambat. Buat saya itu bukan jelek, buat saya itu malah justru makin bagus. Artinya kita sudah tahu kesempatannya akan berbalik dan sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk beli saham. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saham-saham apa yang punya peluang? Nah, dalam beberapa hari mendatang saya akan sampaikan peluang-peluang saja. Jadi nanti akan diselingi beberapa strategi-strategi, tapi yang pasti banyak-banyak video model begini yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti seperti thumbnailnya ya, seperti cover bahwa memang benar saat ini banyak saham-saham growth investing ya. Lagi-lagi growth investing favorit saya, saham yang naik terus dalam jangka panjang. Ternyata ada saham-saham yang growth investing yang mampu naik terus yang kondisinya saat ini sedang diskon ya. Kondisinya saat ini sedang diskon, harga sahamnya turun gara-gara COVID-19 kemarin dan ini kesempatan. Teman-teman bayangkan itu saham yang dalam jangka panjang naik terus, tahu-tahu saat ini koreksi dalam. Itu jarang sekali terjadi, teman-teman, saya sampaikan itu jarang sekali terjadi, mungkin hanya sekali dalam perjalanan emiten itu, salah satunya emiten ini teman-teman bisa lihat ya. Dan ini masih ada kesempatan sangat bagus sekali untuk bisa masuk. Teman-teman lihat di sini, tahun 2009 ya, setelah ada crash 2008 itu, 2009 harganya ini kebetulan nggak ada garisnya ya. Ini tapi kalau saya cek, ini harganya sekitar 47 lah. Ya 40-an lah ya kira-kira ya. Ini kan masih ada candle bawahnya nih. Harganya 40 tahun 2009. Kok bisa 40 masa saya sia? Karena pernah stock split ini. Saham ini pernah stock split. Jadi harusnya waktu itu memang bukan di 40, mungkin harganya di atas 100 atau 200, tapi karena pernah stock split, jadi kalau ditarik dia ke 40. Lihatin ya, 40 2009, kemudian 2020 atau 2019 ya, 10 tahun 800, naiknya 20 kali. Ingat, 20 kali. Saham yang jelek, saham yang bisnisnya nggak jelas, saham yang dikelola dengan tidak bagus, yang good governance-nya nggak bagus, nggak mungkin bisa naik sebagus ini. Ya, artinya apa? Artinya nih perusahaan bagus, bisnisnya bagus, produknya bagus, manajemen bagus, semuanya bagus. Earningnya, growth-nya juga bagus. Dan ini memang salah satu saham growth investing yang top. Teman-teman kalau taruh 2009 yang lalu ya, taruh 2009 yang lalu ya, telat-telatnya lah, bukan di harga 40, di harga 80 aja masih naik 10 kali lipat. Oke, instrumen apa yang bisa begini? Saya rasa cukup sulit ya. Saya sendiri 2009 pernah ambil rumah, 2009-2010 itu naiknya nggak sampai 10 kali. Kalau dijual sekarang naiknya hanya 2-3 kalian. Jadi ini perusahaan sangat bagus dan teman-teman lihat hari ini harga sahamnya sekitar 400-an. Ya, kode sahamnya saya tutup. Kalau teman-teman bisa menebak, kasih di di kolom komentar ya yang betul ya. Saya banyak janji mau kasih bonus ya, tapi saya belum kasih bonus. Tapi nantilah pasti saya kasih ya. Teman-teman kalau tahu silahkan tebak, tulis di komentar ini saham apa. So, ini peluang bagus banget. Saat ini ada diskonnya gede. Ya, dari 800 ke 400. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sahamnya ini teman-teman. Nah, pasti pertanyaannya kok anjlok ini kenapa? Nah, sekarang kita lihat dulu sebagus apa sih bisnisnya, sebagus apa. Nih ya. Nih, Pakuwon Mall Surabaya. Berikut daftar 5 pusat pembelanjaan terluas dan terbesar versi ini asosiasi penjualan retail gitu ya. Nomor 1 Pakuwon Mall Surabaya. Oke, teman-teman yang ada di Surabaya tahulah mall yang paling keren, mall yang paling rame, mall yang paling enak buat nongkrong mana ya? Salah satunya Pakuwon Mall dan ini yang terbesar. Kedua mana? Kedua Tunjungan Plaza, lagi-lagi di Surabaya. Ini juga punyanya Pakuwon. Ya. Nah, terus teman-teman yang di Jakarta mungkin sepakat dengan saya, salah satu mall yang paling keren, paling enak buat nongkrong, paling rame ya, dikunjungi siapapun ya Kota Kasablanka, ini juga punya Pakuwon. Ya.
Lalu, nah teman-teman mungkin yang angkatan 90-an, nah angkatan 90-an ya, senior-senior saya mungkin sangat hafal dengan Blok M Plaza ya. Blok M Plaza yang sempat sepi, tapi sekarang ya, bahkan ada pusat perbelanjaan yang mengalami perubahan fisik refurbish bersama dengan beroperasinya MRT. Salah satunya Blok M Plaza ya. Blok M Plaza sekarang teman-teman kalau lihat, kalau nggak bisa langsung teman-teman lihat news, itu sangat ramai sekali saat ini karena dia connecting dengan MRT. So ini menjadi peluru earningnya Pakuwon yang baru. Ya, jadi bisnisnya Pakuwon untuk bisnis mall ya. Mall ini namanya recurring income karena orang kalau buka counter ini kan bayar nih ke Pakuwon. Ini penuh semua teman-teman. Di sini juga info terakhir rilis dari Pakuwon, Blok M Plaza ini udah penuh, counternya penuh, penyewanya penuh terus. Ya. Oke, jadi bisnis seperti inilah yang membawa kinerjanya Pakuwon sehingga seperti ini dalam 10 tahun 2009 sampai 2019 bisa 20 kali lipat kenaikan sahamnya. Oke ya, ini bisnisnya mall. Oke, sekarang Pakuwon tuh mainnya di sektor mana ya? Pakuwon kita lihat ya. Jadi kita sekarang nggak usah ngomong angka-angka dulu ya. Saya kalau menganalisa sesuatu, saya tuh sukanya dari kualitatif dulu. Kualitatif tuh yang paling gampang. Karena kalau angka tuh kita bisa mislead angka tuh. Angka bagus tuh bener bagus apa enggak. Tapi kalau saya justru enakan kualitatif. Kualitatif teman-teman gampang. Indomie, bukan Indomie ya, mie instan apa sih yang paling enak misal begitu ya. Atau air mineral punya siapa sih yang paling oke kan gitu. Rumah sakit mana sih yang paling rame gitu kan. Nah itu terus kemudian biskuit jajanan punya siapa sih yang paling banyak dibeli orang. Nah kira-kira begitu. Saya mulai dari hal-hal kualitatif karena itu menyenangkan teman-teman. Jadi menganalisa saham memang kita lebih enak dari hal-hal kualitatif dulu, baru nanti kita lihat proven nggak dengan kuantitatif yang dihasilkan. Oke, kita lanjutkan ya, Pakuwon. Di sini ada rilis informasi dari Pakuwon bahwa ini waktu rilis awal 2020, jadi semacam public expose gitu ya. Pakuwon melihat bahwa market middle-nya sangat besar. Jadi dalam waktu dekat kami akan garap middle class karena menurut kami dari masyarakat masih ada dan middle itu adalah end user. Jadi teman-teman, buat teman-teman ketahui bahwa marketnya Pakuwon itu lebih banyak di middle class. Middle ke atas ya, bukan middle ke bawah. Jadi middle ke atas itu sasarannya Pakuwon. Karena Pakuwon itu memang rata-rata yang dijual di sini ya. Dia mengatakan segmen menengah bukan hanya property landed, tapi juga high rise. Ini maksudnya apartemen ya. Tuh akan jadi pilihan high rise, terus akan jadi pilihan masyarakat sekarang ini. Menjelaskan seluruh proyek Pakuwon sendiri sejauh ini komposisi high rise-nya 70%. Jadi memang 70% proyek Pakuwon, jadi produknya Pakuwon itu apartemen ya, kondominium apartemen, sedangkan 30%-nya landed atau rumah biasa ya, tanah bangunan begitu. Lalu middle class-nya berkontribusi 50%. Tuh, middle class-nya 50%. Ya, mungkin yang elit yang di atas middle class lebih dari itu ya, artinya pasti mayoritas pembelinya Pakuwon itu middle class dan elite class. Jadi buat saya sebenarnya COVID ini harusnya penjualan Pakuwon turun ya, pasti turun, mereka akan turun. Tapi untuk merecover itu sangat cepat karena sebenarnya customernya Pakuwon tuh ya di sini middle dan middle dan elite class. Yang jumlahnya memang mayoritas penjualan mereka di kelas ini. Ya, kita lihat ya. Ini data yang saya dapat ya. Ini data sesuai di BPS ya. Ini segmentasi golongan kekuatan ekonomi di Indonesia. Tahun 2012 dan 2020. Lihat posisi middle ke atas ya. Emerging middle lah, ini yang mulai kaya gitu ya, ini udah settle, ini udah kaya, ini udah keren, ini elitnya. Ini naik terus ya, lihat ini naik ya, ini naik. Yang di bawah ini berkurang, artinya Indonesia bertumbuh, ekonominya bertumbuh bagus ya. Lihatin, dari 68 ke atas ini kekuatan ekonomi sesungguhnya di sini. Inilah yang disasar oleh Pakuwon, sehingga Pakuwon
mampu menjalankan bisnisnya, growth-nya dengan sangat bagus karena market share dia di sini, bukan di sini ya. Jadi dia ambilnya market share yang gede. Oke, jadi buat saya memang strateginya sudah cukup tepat ya. Nah, ini dia nih produk-produknya ini. Ya, teman-teman yang pemain properti pasti tahu lah ya, ini harga-harganya properti ini berapa gitu. Saya saja nggak mampu belilah. Mungkin uangnya cukup untuk beli, tapi sayang kan, jadi nggak bisa main saham lagi gitu. Ya, ini harganya luar biasa. Ya, nah salah satu yang saya pernah tanya itu Casa Grande ya, ini di sebelahnya Kokas. Ada connecting dengan mall Kokas itu. Saya juga ngobrol dengan beberapa marketingnya, dia bilang, Pak, kalau customer atau klien yang beli-beli produk kami itu rata-rata memang profesional, elit Pak ya. Mereka pengacara, konsultan pajak, notaris-notaris. Jadi benar-benar yang uangnya memang besar, pengusaha-pengusaha muda, eksekutif, itu sasaran kami. So, jadi memang confirm bahwa yang disasar oleh Pak Kwon adalah middle class ke atas. Ya, ini middle class, upper middle, sampai dengan golongan elit. Itulah yang disasar oleh Pak Kwon. Nah ini, saya rasa orang yang tadinya beli Casa Grande, kemudian COVID nggak jadi beli itu bukan karena gara-gara dia nggak punya uang. Buat saya mereka pasti punya uang, tapi mereka menahan belanja saja. Karena mereka melihat situasi, mungkin mereka takutnya nanti worse, kondisinya worse, uangnya bisa untuk jaga-jaga, jadi jangan belanja properti dulu. Nah nanti, once COVID-nya oke, kondisinya sudah membaik, mereka tidak perlu nyari-nyari uang. Kalau golongan bawah ini, kalau orang yang main di market golongan bawah ini, nah mereka akan nunggu orang-orang ini mendapatkan uang lagi. Tapi buat saya, ini untuk menunggu recover ya, kondisi COVID seperti ini tidak nunggu punya uang. Mereka nih sini saat ini udah punya uang, uangnya banyak, cuman mereka hanya nunggu aja. Kira-kira kondisinya sekarang sudah membaik, kira-kira aman nggak sih sampai tahun-tahun mendatang? Nah, kalau kondisi aman, mereka pasti akan langsung belanja. Buat saya seperti itu. Ya, ini produk-produknya Pak Kwon ya. Sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat angka-angkanya. Dari kualitatif, saya sangat firm, saya sangat yakin, saya juga suka bahwa bisnis seperti inilah yang bakal sustain, yang bakal maju ya, bakal bagus, termasuk recover-nya bakal cepat setelah COVID nanti mereda. Oke, sekarang kita lihat dari sisi angka-angkanya. Saya ambil 3 tahun terakhir saja. Pendapatan, jumlah aset, jumlah ekuitas. Ini hal-hal yang harusnya tumbuh ya. Kalau growth investing, teman-teman harus nyari semuanya tumbuh. Pendapatan tumbuh, asetnya tumbuh, ekuitas modalnya tumbuh. Semuanya tumbuh. Teman-teman lihat ini ya. Ini 2017 ke 2019 semuanya tumbuh bagus. Oke, artinya memang sangat sesuai dengan kualitatif yang tadi kita bahas. Ya, bisnisnya bagus, manajemen bagus. Bener nggak angka-angkanya bagus? Ternyata bagus. Laba bersih terhadap aset. Nih, naik terus ya. Ini return on asset ya. Laba bersih terhadap ekuitas. ROE-nya 2019 sempat turun. Oke, tapi turunnya tipis saja. Karena terhadap asetnya naik dan terhadap ekuitasnya turun, maka ini kemungkinan bukan karena ROE-nya benar-benar murni turun. Ada hubungannya dengan debt. Teman-teman kalau nanti ini pakai matematika saja. Karena aset itu kan isinya ekuitas ditambah debt. Ya, ekuitas ditambah debt. Lah kalau debt-nya berkurang, asetnya tetap ya, berarti ekuitasnya kan naik. Kalau ekuitasnya naik, asetnya tetap, maka laba bersih terhadap aset itu dia naik, tapi terhadap ekuitas belum tentu naik karena ekuitasnya naik dia. Gitu. Jadi kemungkinan ini bisa turun, tapi turunnya tipis. Buat saya is okay, nggak jadi masalah. Yang penting komponen-komponen lain mendukung. Ini teman-teman kalau hitung pakai matematika, pasti ini ada hubungannya dengan debt. Kemungkinan besar penurunan debt. Oke, laba bersih terhadap pendapatan ya. Ini net profit income-nya kencang sekali ya, naik terus. Oke, ini perusahaan super. Oke, sekarang kita lanjut. Aset lancar terhadap liability jangka pendek. Ini namanya solvability ya, atau current ratio. Jadi seberapa current asset to current liability, ini current ratio. Jadi seberapa kuat perusahaan ini bayarin utangnya. Kalau misal ada apa-apa yang kreditornya ini minta dibayarin segera nih,
Saya mau tagih utang Anda. Langsung bisa bayar. Karena 2 kali. Jadi utang yang harus segera dibayar tuh misal 1M. Dia punya uang 2,86 M. Jadi sangat-sangat bisa. Teman-teman misal nih punya utang yang harus segera dibayar. Entah utang KTA, entah utang apa. Dalam waktu dekat ya, sebulan ini saya punya utang 5 juta harus segera dibayar. Tapi teman-teman saat ini pegang uang 15 juta ya. Teman-teman tenang aja. Santai. Kira-kira begitu. Oke, jumlah liability terhadap ekuitas. Ya, ini hutang terhadap modalnya 0,44 kali, ini sangat-sangat sehat. Ya, dari asetnya itu terdiri dari 0,6 itu modal dan kalau perusahaan ini punya modal misal 10 miliar gitu ya kira-kira ya. Jadi utangnya tuh hanya 4 miliar. Ini buat saya sangat sehat. Untuk perusahaan properti, ingat ya, untuk perusahaan properti. Memang ada perusahaan-perusahaan yang jauh lebih sehat daripada ini. Contoh misal ITMG, ya. Contoh misal INTP yang nggak punya utang. Tapi karena ini perusahaan properti, tentu mereka butuh dana pinjaman dari luar untuk akuisisi atau proyek-proyek tertentu yang digunakan memang untuk ekspansi. Karena kalau kesempatan ekspansi bagus, tapi nggak berani narik pinjaman, ya gimana? Nanti malah nggak tumbuh. So yang penting leverage-nya masih prudent, masih bahkan ini di bawah setengah ya, di bawah 0,5 buat saya masih oke. So, selanjutnya jumlah liability terhadap jumlah asetnya 0,3 ya, ini sangat sehat. Yang harusnya naik memang naik, yang harusnya turun memang turun. So is the best company lah kira-kira ya. Nah, jadi kualitatifnya oke, kuantitatif oke. Sekarang kita lihat growth-nya ya. Growth-nya teman-teman lihat dari 2014 sampai 2020 ya, turun anjlok di 2020. Penjualan dari 2014 ini saya pakai yang per semesteran karena 2020 baru semester 1 keluar ya. Lihatin dari 1,8 T naik terus ya. 24, 244, 29, 33, 35 naik terus. Nggak pernah turun, baru tahun ini turun. Khusus untuk penjualan. Sekarang kita lihat net profit. Teman-teman boleh lihat net profit, boleh lihat EPS. Sama aja, karena net profit ini sudah dibagi dengan jumlah saham menjadi EPS. Kebetulan belum pernah RI, jadi jumlah sahamnya sama. Teman-teman bisa langsung bandingkan EPS-nya. EPS-nya pernah turun di 2016. Kalau teman-teman di 2015. Kalau teman-teman ingat waktu itu 2015 memang ada kondisi di mana perekonomian sedikit melemah ya. Melemah dan mengakibatkan semuanya ikut melemah. Properti udah pasti kena. Karena properti ini bagaimanapun juga daya beli masyarakat gimana. Kalau ekonomi turun, daya beli masyarakat turun, pasti penjualan properti turun. Oke, EPS-nya ya 18 pernah turun ke 15. Setelah 15 ini naik terus nih. Ya, ini naiknya tipis, masih 2016 ke 2017 nih lagi mau recover, naiknya kecil, tapi setelah ini naik lagi nih. 23, 28. Harapannya waktu itu 2020 target manajemen Pakuan memang naik, tapi memang tidak bisa diduga, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, itu kuasa Tuhan. Akhirnya ada COVID-19, nah ini turun. Tapi teman-teman mesti lihat bahwa ini kekuatan growth-nya seperti ini. Ya, kalau teman-teman mau lihat 2013, 2012, 2010 ke belakang sudah pasti growth. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya apa yang terjadi ya. Ini turunnya seberapa besar sih? Turunnya seberapa besar si Pakuwon itu? Ini 1Q ya, 1 kuartal. Maksudnya 1 kuartal 2020, LK 1 kuartal, berarti kuartal 1 kemarin di Pakuwon. Kita lihat ya. Pendapatannya sudah turun karena kuartal 1 itu kan Januari, Februari, Maret. Sedangkan di kita awal Maret sudah ada COVID, lalu sudah ada PSBB. Oh, praktis dari 3 bulan itu yang 2 bulan masih normal, yang 1 bulan sudah kena. Pendapatan dia turun, ya, pendapatan dia turun, nanti turunnya seberapa kita lihat. Laba brutonya turunnya nggak terlalu besar, teman-teman. Karena bagusnya memang beban pokok pendapatannya juga turun. Nah, inilah perusahaan yang bagus begini. Teman-teman nanti kadang lihat ya, teman-teman liatin. Ada yang pendapatan bersihnya turun, nanti beban pokoknya tuh nggak turun. Nah, itu tuh perusahaan payah itu, manajemennya kurang oke jalanin perusahaan. Tapi ini cakep. Ya, pendapatannya bersih turun, harusnya beban pokoknya harus turun. Kalau bisa turunnya lebih besar prosentasenya supaya tetap bisa pertahankan laba bruto. Nah, ini Pakuwon termasuk salah satu yang bagus. Oke.
pendapatan turunnya sekitar 60 miliar ya. 60 miliar, tapi laba brutonya turunnya hanya cuma 10 miliar aja. Nah, ini bagus ya. Kemudian beban penjualan segala macam inline semua, saya pikir. Nah, cuman di sini ada catatan penting nih. Kenapa laba bersihnya turunnya drastis dari 800 miliar laba bersih tahun kemarin kuartal 1 menjadi tinggal 123. Turunnya dalam sekali. Kenapa? Karena ada ini teman-teman. Kerugian kurs mata uang asing. Kurs ini bukan kerugian real, bukan kerugian bisnis. Ini hanya karena pencatatannya LK-nya Pakuan menggunakan rupiah, lalu terjadi pelemahan rupiah yang sangat dalam sehingga menyebabkan akun-akun yang dalam mata uang dolar ya. Biasanya tuh akun hutang bebannya, hitungan hutangnya menjadi lebih besar. Nah, nanti dalam sesi khusus saya akan buatkan video apa sih sebenarnya keuntungan kerugian kurs tuh, gimana cara ngitungnya. Tapi kira-kira teman-teman perhatikan bahwa hal-hal seperti ini hanya tergantung kurs rupiah aja. Nanti kuartal selanjutnya kalau rupiah membaik ini tahu-tahu hilang. Jadi teman-teman kalau ada yang model begini ini sebenarnya kesempatan bahwa bisnisnya tuh masih gede loh. Coba ini kalau ini saya hilangin ya. Ini kalau saya hilangin berapa profitnya? Profitnya tuh 680. Cuman turun dikit aja. Oke ya. Nah, ini kuartal 1. Coba kita lihat kuartal 1 pendapatan bersihnya ya. Ini turunnya dari mana ya? Nah, ini pendapatan bersih kuartal 1 nih, teman-teman. Ini pendapatan bersih kuartal 1. Coba kita lihat sewa ruangan ya. Sewa ruangan malah naik loh. Sewa ruangan masih naik. Sewa ruangan ini sewa ruangan kantor ya, masih naik ya. Termasuk sewa ruangan space yang di mall-mall itu juga sewa ruangan. Kemudian jasa pemeliharaan masih naik. Apartemen services stabil. So, dari bisnis recurring income, ini namanya recurring income ya. Recurring income tuh bisnis yang bisa menghasilkan uang terus-menerus tanpa jualan aset baru. Kalau properti kan mesti jual rumah gitu kan ya. Kalau nggak ada penjualan rumah, kalau penjualan rumah drop susah. Jadi tiap hari harus kerja jualan-jualan. Kalau ini enggak. Recurring income ini ibaratnya ini tiap kuartal sudah ada jaminan pendapatan. Karena apa? Karena kantor buka terus, mall buka terus, kecuali mallnya tutup. Nah, kita selama ini kan memang tidak pernah berpikir, emang mall bisa tutup, kantor bisa tutup, rasanya nggak bisa kecuali ada perang. Ternyata Tuhan mengirimkan COVID-19 sehingga ternyata mall dan kantor itu bisa tutup loh gitu. Tapi di luar kondisi extraordinary ini, kalau COVID-19 nanti hilang, ini langsung kembali nih teman-teman nih. Ini pendapatan ini langsung kembali normal lagi. Dan itu tanpa effort kerja yang harus jualan terus-menerus, pendapatan ini otomatis didapat oleh Pakuan. Inilah recurring income tuh ini menjadi kekuatannya Pakuan di sini. Lihatin 3 bulan pertama masih oke ya. Nah, penjualan kondominium dan kantor mulai turun nih, turunnya lumayan besar. Oke, hotelnya juga sudah turun. Nah, yang bagus lagi ternyata penjualan tanah dan bangunannya naik. Ini penting, ini highlight kita, ini perlu kita catat. Ini juga salah satu inovasi kekuatan Pakuan untuk mendukung bisnis di atasnya. Ini sudah bisnis kuat, tapi kalau ini nanti melemah, kita punya bisnis ini dan ternyata ini berhasil. Tahun kemarin cuma 166 miliar, tahun ini sudah 400 miliar lebih. Artinya produknya Pakuan memang ditunggu orang. Sekali dia rilis perumahan, langsung diambil orang, laris. Ya, penjualan tanah dan bangunan. Oke ya. Nah, coba teman-teman gini, mudahnya gini ya. Kalau kondisi normal, terus ini naik, pendapatan Pakuan tumbuh lagi lebih besar lagi. Dan itu kesempatan nanti setelah COVID-19 berlalu, ini pasti terjadi. Nah, ini kuartal 1 ya. Sekarang kita lihat di kuartal kedua. Ini kuartal kedua, pendapatan bersihnya anjloknya lebih dalam. Karena persis setelah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni full PSBB ya, full lockdown ya. Ya, laba brutonya juga turun, semuanya turun lah kira-kira. Ya. Tapi lihat ini ya, laba bersih berjalannya ya dari 1,6 menjadi 500 miliar. Turun kira-kira sepertiganya ya. Dibandingkan dengan ini. Ini kuartal 1 dari 800 ke 1. Ini jauh banget ya. Ini seperberapanya ini. Kalau ini turunnya hanya sepertiga. Berarti sebenarnya kalau kuartal to kuartal naik dong. Iya, kalau dari angka ini memang naik, tapi sebenarnya nggak juga. Memang pendapatan atau penjualannya turunnya lumayan gede. Teman-teman saya kasih tahu nih, buktinya nih ya.
tadi di kuartal 1 kan ada kerugian kursnya sampai setengah triliun ya. Tapi di kuartal 2, sorry bukan kuartal 2, 2 kuartal cara bacanya teman-teman. Karena ini LK1, kuartal 1 dan kuartal 2 konsolidasi menjadi semester 1. Kita sebutnya 2Q. Jadi angka 2-nya di depan, maksudnya 2 kuartal. Ini keuntungan atau kerugiannya tinggal 100 miliar. Jadi sudah hilang 400. Makanya ini sudah kembali normal. Jadi PR-nya ya tinggal kita nunggu kondisi ekonomi normal, aktivitas masyarakat normal, COVID-nya mereda, pasti nanti balik lagi, kondisi normal lagi. Coba kita lihat pendapatannya di 2Q ya. Pendapatan di 2Q. Semuanya turun ya. Sewa ruangan sudah turun, jasa peliharaan turun, pendapatan apartemen juga turun ya. Semuanya turun. Penjualan kondominium ini juga turun, kantor turun drastis, semuanya turun. Pendapatan hotel, pokoknya ini semua turun kecuali penjualan tanah memang masih growth. So, at the end semuanya turun. Oke, ini kondisi sekarang kenapa Pakuwon itu turun. Sebenarnya Pakuwon ini nggak aneh-aneh. Teman-teman kalau lihat chartnya dari sini, ini nggak aneh-aneh. Nanti teman-teman bandingkan dengan LK-nya. Pokoknya Pakuwon tuh kalau profitnya turun, pasti harga sahamnya turun. Nanti kalau kondisi ekonomi membaik, profitnya kembali normal lagi, harga saham pasti naik. Nggak ada triki-triki dia. Gitu aja. Setiap tahun juga ada dividen, ya. Kalau labanya naik, harga saham naik, dividen naik. Gitu aja. Jadi sama nih sekarang. Ini labanya turun karena kondisi COVID. Nanti COVID hilang, pasti labanya naik karena kembali normal. Kenapa? Lah perjalanan 10 tahun saja seperti ini. Ini manajemennya sudah proven, sudah bagus. Sekarang, ya pasti naik lah. Manajemen yang seperti ini pasti akan berlaku di kondisi nanti. Ini nanti labanya normal, harga sahamnya akan ikut naik lagi, dividennya juga kembali lagi. Jadi gitu aja kira-kira. Yang terjadi kan sekarang seperti ini. Memang penjualan semuanya turun kan gitu kan? Oke teman-teman, sekarang kita lihat peluangnya ya. Nah sebelum lebih lanjut saya mau sampaikan teman-teman bahwa salah video ini termasuk video rekomendasi stok pick ya. Jadi ada saham yang saya rekomendasikan kira-kira seperti itu dan tentu disclaimer ya, semua risiko teman-teman yang tentu tanggung jawab atas apa yang diputuskan di bursa saham ya. Semua sudah mengerti itu, buy sell dilakukan sendiri. Saya membantu memberikan analisa. Jadi teman-teman juga sudah 2 kali video stock pick sebenarnya yang saya sampaikan. Jadi videonya ada di sini, ini saya tampilkan di sini. Pertama adalah saham-saham growth stock yang bisa jadi core stock, itu sudah hampir semuanya naik, semua bank-bank ya, termasuk BBTN juga the best, naiknya paling tinggi. Terus yang kedua ini stock pick saham-saham yang harganya 500-an. Teman-teman coba nih tonton saja, ada 2 video itu hampir semua sahamnya juga sudah naik. Saya juga happy. Jadi teman-teman yang nonton semua sahamnya naik, termasuk saham yang terakhir di video ini saya sampaikan Pakuwon, mudah-mudahan nanti juga menyusul kenaikan. Oke, sekarang kita kembali. Peluangnya sebenarnya seperti apa? Peluangnya membaik. Ya, ini kembali lagi ke video yang pernah saya sampaikan ya mengenai krisis itu, mengenai resesi-resesi itu. Yang ribut masalah resesi, kita lihat ya, sekarang kondisi sudah aktivitas begini kok. Semuanya sudah rame pasar. Ini nih orang ngantri masuk kokas ini ya. Tuh, ganjil genap sudah berlaku. Kegiatan aktivitas seperti ini, ya semuanya sudah pasti rame lah. Mal-mal sudah pasti rame. Ya, kokas juga sudah buka mulai dari awal Juni. Orang yang punya duit juga sudah mulai, apa kita belanja apartemen sekarang. Jadi semuanya sudah melirik mulai ke arah yang normal. So, bagaimana peluangnya? Buat saya peluangnya baik, sangat-sangat besar. Plus juga kalau teman-teman baca berita, Erick Thohir ya sebagai ketua penanganan recovery COVID ini juga sampaikan bahwa vaksin ini menjadi quick win ya, salah satu solusi quick win kita untuk mengatasi atau memecahkan ketakutan akan resesi. Jadi semuanya bekerja untuk menangani COVID, kita mendapatkan saham yang diskon, COVID mulai ditangani dengan baik, ada peluang mereda, peluangnya besar ya tinggal kita beli. Kira-kira seperti itu. Nah ini peluangnya ya. Oke, ini ada satu artikel menarik juga, kemarin ini saya baca ya. Ini Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa triwulan 3 kita masih minus GDP-nya. Oke. Saya juga sampaikan di video krisis itu kita masih minus. Tapi pertanyaannya minus berapa kan gitu kan? Nah ini Pak Erlangga menyatakan, ini dalam paparannya ya, pidato Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha, disampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan 3 diproyeksi minus 1%. Teman-teman lihat, minusnya 1%. Kemarin minusnya 5%. Nanti kuartal 3 minusnya 1%. Nah, orang
Orang-orang yang mindsetnya selalu negatif nih ya, selalu negatif, mereka tetap wah Indonesia resesi bahaya, masih negatif. Saya enggak lah. Kita menggunakan akal sehat kita ya, berpikir dengan cerdas bahwa kuartal 2 kemarin minusnya 5 kok. Lah kalau sekarang diramalkan minus 1 artinya kuartal to kuartal tumbuh dong. Tumbuh 4% tuh kenceng loh. Perbaikan ekonomi 4% tuh kenceng. Artinya kondisi saat ini semuanya membaik. Orang spending lagi, orang ke mall lagi, orang belanja lagi, semuanya normal. Dan kinerja Pakuwon sudah pasti ikut normal. Nah, kira-kira begitu. Oke, lalu terakhir target harganya gimana Mas AS? Oke, target harga ya. Kan tadi saya bilang Pakuwon ini saya masukkan 2 nih. Pertama, kita bisa gunakan saham ini, emiten ini untuk tabungan kita karena dia memenuhi syarat sebagai perusahaan yang growth. Terbukti dari 10 tahun kalau beli harganya pas di 40-an sekian itu ya tumbuhnya hampir 20 kali itu. Atau kalau ngomong telat beli aja udah naik 100% di 80, masih 10 kali naik. Jadi luar biasa. Sekarang ada diskon. So berapa? Nih teman-teman lihat ya. Karena ini harga saham anjlok terkait laba bersihnya turun, maka saya menggunakan deviasinya nilai buku. Kalau saya menggunakan deviasinya PE ya nggak nyambung karena PE-nya pasti turun. Laba bersihnya turun pasti PE-nya naik, tidak bisa jadi acuan. Saya menggunakan seberapa besar sebenarnya market memvaluasi Pakuwon ini terhadap nilai bukunya ya. Saya pakai 5 tahun terakhir saja. 5 tahun terakhir saja Pakuwon pernah dihargai di 4,3 nilai buku. 4,3 nilai buku. Saat itu market sedang bullish 2017, teman-teman kalau ingat bullish. Kenapa bisa bullish? Karena habis krisis. Sama teman-teman, seperti ini kan habis market crash ya. Itu nanti tahun depan market tuh bullishnya kenceng. Bisa seperti 2017, ingat. 2017 sempat dihargai 4 kali loh. Sekarang dihargai berapa? Sekarang dihargai 1,3 kali. Kalau dihargai 4 kali, dari 1,3 ke 4 naiknya 3 kali ini. Sahamnya naiknya 3 kali. Nggak usah lah muluk-muluk ya, terlalu tinggi ya. Saya menggunakan kondisi normal saja lah, nggak usah bullish. Pokoknya market kembali normal. Dihargai 2,8 kok masih. Dari 1,3 ke 2,8 PBV itu harga sahamnya masih naiknya 2 kali. Kalau sekarang 400 bisa naik ke 800. Gitu. Sama nih, dari sini naik ke sini. Mas AS, 2017 dihargai tinggi kok sahamnya di sini? Iya. Kan ini ngikuti nilai harga buku. Harga bukunya kan saat ini harga bukunya kan lebih tinggi. Jadi kalau dihargai yang sama misalnya 4 kali, harganya mungkin bisa 1.500. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, kita naik aja ke 700 ke 800, teman-teman sambil menunggu kinerjanya membaik, COVID-nya tertangani, teman-teman beli di 400, naik 6 bulan naik ke 700, sudah luar biasa itu. Nah, jadi target atas diskon value seperti ini kira-kira. Di berapa Mas AS kira-kira? Ya, buat saya sih optimis paling sejelek-jeleknya 600 sampai 700 akhir tahun nyampe dengan harga beli sekarang. Oke. Nah, ini segini ya, beli sekarang jual di 700 itu berapa persen udah? Misal hanya tempo 6 bulan di perusahaan yang sangat sehat seperti ini, instrumen apa yang bisa hasilkan return seperti itu? Ya, oke. Jadi mindsetnya diatur, jangan saya maunya yang gainnya 200 kali lipat. Itu mental Anda jelek, Anda pasti miskin nanti, gagal nanti. Jadi yang seperti ini saja sudah bisa membuat Anda kaya raya dengan cepat kok di bursa saham. Gak usah yang aneh-aneh. Oke. Setelah target atas diskon value, terakhir ada target atas pertumbuhan ya. Ini kalau lihat dari growth-nya EPS, saya memvaluasi Pakuwon ini, kemampuan dia growth rate-nya itu EPS 20% setahun. Kalau 20% setahun, ya kenaikan sahamnya, misal nggak usah repot-repot pakai PE growth ya, kita pakai rate growth yang sama saja lah, sahamnya 20%. Misal akhir tahun ini ke 800 gitu ya, 700 atau 800. Tinggal ditambahin 20% aja, berarti tahun depan mungkin pertengahan sudah mampu tembus 1000. Itu value-nya sudah hilang nih, sudah price ini, sudah hilang, sudah kembali normal. Teman-teman tinggal nabung untuk saham ini naik terus setiap tahun sesuai dengan
kinerjanya. Begitu, tahun depan mungkin bisa 1.000 berapa, tahun depannya lagi naik 1.500, tahun depannya lagi naik 1.800, ke 2.000, dan seterusnya, sama seperti perjalanan 10 tahun yang lalu kan begini. Oke ya? Nah, itulah Pakuwon, salah satu saham, salah satu emiten perusahaan super, bisnisnya bagus, dan saat ini ada diskon value. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman manfaatkan. Oke?